Bab 023. Bagaimana kalau hari ini aku tidurnya di rumah baru yang sudah kamu persiapkan untuk aku aja? Bukannya kamu bilang kalau setahun belakangan ini kamu tinggal di sana dan itu berarti proses renovasinya sudah selesai. Vano terdiam, merasa bingung harus merespon perkataan Marsha seperti apa. Dia merasa terjebak dan sulit keluar untuk mencari solusi. Kenapa kamu diam, sayang? Kita kan bisa tidur di kamar yang terpisah. Lagi pula di rumah itu kan bukan cuma ada kamu dan aku aja di sana. Ada pelayan dan penjaga rumah juga, sambung Marsha. Vano tak dapat mengelak dari perkataan Marsha. Pada akhirnya, dia mengiyakan permintaan Marsha untuk menginap di rumahnya malam ini. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi nantinya bila Marsha bertemu dengan Kayla? Tanya Vano dalam hati. Mobil yang dikendarai Vano akhirnya tiba di kediaman Vano dan Soraya. Setibanya di depan rumah, Marsha terpukau menatap keindahan rumah yang berdiri kokoh di depannya saat ini. Rumah tersebut hampir persis dengan rumah impiannya yang sudah ia pinta pada Vano. Kamu benar-benar mewujudkan keinginan aku, sayang, kata Marsha dengan mata berbinar. Vano tersenyum mendengarnya. Dia merasa senang bila Marsha senang dengan apa yang dilihatnya saat ini. Sebuah rumah yang awalnya memang ia persiapkan untuk Marsha. Tanpa membuang waktu lama, Marsha langsung saja turun dari dalam mobil dan melangkah menuju pintu rumah. Sementara Vano memilih mengeluarkan koper milik Marsha dari dalam mobilnya lebih dulu. Kedatangan Marsha dan Vano di rumah tersebut pun membuat Binarti terkejut. Pasalnya, Vano belum memberitahu dirinya tentang kedatangan Marsha saat ini. Apakah dia benar adalah Nona Marsha, kekasihnya Tuan Vano? Tanya Binarti dalam hati. Pertanyaan yang ada di dalam pemikiran Binarti pun akhirnya terjawab saat Vano memperkenalkan Marsha pada Binarti. Hai Bibi, saya Marsha, calon istri Vano, kata Marsha kembali memperkenalkan diri pada Binarti. Binarti menjawab perkataan wanita itu dengan ramah. Dia mencoba bersikap tenang walau dalam hati merasa cemas dengan apa yang akan terjadi ke depannya bila Marsha bertemu dengan Kayla. Tanpa berbasa-basi lebih lama dengan Binarti, Marsha melanjutkan kegiatannya melihat-lihat keindahan di dalam rumah tersebut. Betapa senangnya hati Marsha saat melihat di beberapa bagian ruangan rumah telah terpajang foto dirinya. Vano benar-benar mempersiapkan rumah ini untuk aku, kata Marsha senang di dalam hati. Ternyata perjuangannya kembali ke tanah air tidak sia-sia karena ia mendapatkan hal yang membuat hatinya senang setelah tiba di sana. Gimana? Apa kamu senang, sayang? Tanya Vano pada Marsha. Marsha lantas saja mengangguk setelah mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Vano. Sangat senang. Aku sangat senang dengan ini semua, sayang, kata Marsha. Vano jadi tersenyum mendengarnya. Setelah puas mengajak Marsha berkeliling rumah, keduanya pun akhirnya duduk di ruangan tengah rumah untuk menikmati minuman dingin yang sudah Binarti buatkan untuk mereka. Oh ya, sayang, aku belum lihat kamar utama di rumah ini, kata Marsha mengingatkan. Vano terkesiap. Jika Marsha melihat kamar utama yang selama ini Kayla tempati, maka tamatlah riwayatnya. Marsha akan tahu tentang hubungannya dan Kayla, dan semua rencana yang sudah ia susun selama ini akan berantakan. Nanti saja lihatnya, sayang. Kamarnya masih berantakan karena kemarin aku baru meminta orang untuk mengganti perabotan di kamar utama, kata Vano beralasan. Marsha sedikit bingung dengan perkataan Vano. Tapi dia berusaha untuk percaya dengan perkataan pria itu. Ya sudah, kalau begitu nanti kamu tunjukkan aja di mana kamar aku menginap malam ini ya, pinta Marsha. Vano langsung saja mengiyakannya karena hal tersebut bukanlah sebuah masalah untuk dirinya. Di saat Vano dan Marsha sedang asik bercerita di ruangan tengah rumah, Kayla yang sudah pulang dari bekerja terlihat sudah tiba di depan rumah. Dia merasa sedikit bingung karena mobil Vano sudah tiba di rumah di saat jam pulang bekerja pria itu belum tiba. Tanpa memikirkan alasan Vano pulang lebih awal, Kayla langsung saja melangkah masuk ke dalam rumah.
Saat langkah kakinya sudah hampir dekat dengan ruangan tengah rumah, Kayla terkesiap menatap sosok wanita yang tengah duduk bersebelahan dengan Vano saat ini. Wanita itu. Kedatangan Kayla ke rumah tersebut lantas saja menarik perhatian Marsha. Wanita itu mengerutkan dahi karena bingung menatap sosok wanita yang tidak ia kenali saat ini. Ditatap demikian oleh Marsha, tak membuat Kayla merasa gugup. Dia melangkah pelan ke arah ruangan tengah yang menjadi akses jalan menuju arah tangga berada. "Sayang, siapa wanita ini?" tanya Marsha tanpa mengalihkan pandangan dari sosok Kayla. Perasaan Marsha terasa tidak enak saat menatap wajah Kayla karena wanita itu terlihat muda dan terlihat lebih cantik dari dirinya. Vano bergeming, merasa bingung harus menjawab apa. Apakah dia harus menjawab Kayla sebagai sepupu jauhnya seperti yang sudah ia rencanakan sebelumnya? Tapi, Vano belum membicarakan hal tersebut kepada Kayla. Jadilah Vano meragu untuk menjawab seperti itu. Di tengah keheningan Vano, Kayla yang tengah melangkah akhirnya berada dekat dengan Vano dan Marsha. Karena tidak mungkin bersikap acuh kepada mereka, Kayla pun akhirnya menyapa Vano dan Marsha. Disapa oleh Kayla, lantas saja membuat Marsha tersenyum ramah kepada Kayla. Karena pertanyaannya pada Vano belum terjawab, Marsha pun akhirnya bertanya kepada Kayla. "Maaf, kalau boleh tahu kamu siapa? Sepertinya aku belum pernah lihat kamu sebelumnya," tanya Marsha. Tak berbeda dengan Vano, Kayla pun merasa bingung harus menjawab apa. Dia sampai menatap ke arah Vano seakan meminta bantuan pria itu untuk menjawab pertanyaan Marsha. "Apakah kamu adalah anak Binarti?" tanya Marsha lagi karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Kayla. Pandangan Kayla kembali tertuju pada Marsha. Ditanya demikian oleh Marsha, langsung saja membuat Kayla menjawabnya. "Bukan, saya adalah." Kayla sejenak menggantungkan ucapannya, menatap sekilas pada Vano yang nampak tegang menanti jawaban dari dirinya. "Ya," Marsha kembali bersuara karena Kayla tak kunjung melanjutkan perkataannya. "Saya adalah keponakan Binarti," sambung Kayla. Vano terkesiap mendengar jawaban dari Kayla. Tak menyangka jika istrinya itu akan menjawab seperti itu kepada Marsha. "Oh, jadi kamu di sini untuk membantu Binarti bekerja sebagai pembantu ya?" tanya Marsha lagi. Kayla mengangguk saja membenarkan perkataan Marsha. Dia memilih membenarkannya karena Vano tak memberikan respon atas pernyataan Marsha. Dan melihat itu, membuat Kayla berpikir jika Vano menyetujui pernyataan bohongnya kepada Marsha. "Baiklah, kalau begitu perkenalkan, namaku Marsha. Aku adalah calon istri Vano. Dan sebentar lagi, aku akan tinggal di rumah ini sebagai istri Vano," kata Marsha seraya tersenyum. Kayla mengangguk seraya memaksa diri untuk ikut tersenyum. "Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu," pamit Kayla. Dia tidak ingin berlama-lama di sana karena takut akan membuat dirinya jadi berkata dusta kembali kepada Marsha. Marsha mengiyakan saja. Dia menatap kepergian Kayla kemudian menatap ke arah Vano. "Sayang, pembantu kamu itu udah lama bantu-bantu di sini?" tanya Marsha. Vano kembali bingung harus menjawab apa. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus tetap menjawab agar Marsha tak menaruh rasa curiga kepada dirinya. "Cukup lama sejak aku menetap di sini," balas Vano. Marsha terdiam. Entah mengapa dia merasa tidak suka karena Vano tinggal bersama seorang pembantu yang terlihat cantik dan masih muda. "Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Kamu gak pernah bilang juga kalau Binarti itu ternyata bawa keponakannya untuk bantu-bantu dia bekerja di sini," kata Marsha. "Untuk apa aku menceritakan hal yang tidak penting sama kamu, sayang? Kupikir dia tidaklah sepenting itu untuk aku ceritakan sama kamu. Toh kamu gak kenal juga kan sama dia," balas Vano sedikit keras tanpa peduli jika Kayla mungkin saja masih dapat mendengar perkataannya. Kayla terus saja melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya berada. Tidak terlihat kesedihan yang terpancar di wajah cantiknya saat mendengarkan pernyataan Vano tentang dirinya. Kayla berusaha tidak peduli kenapa suaminya itu begitu tega dengan mengatakan jika dirinya tidaklah penting.
Pergerakan Kayla yang kini tengah menaiki anak tangga kembali membuat Marsha jadi bertanya-tanya. Kenapa dia naik ke atas? Memangnya kamarnya di mana? Tanya Marsha pada Vano. Pandangan Vano tertuju ke arah Kayla. Kemudian pria itu kembali menatap pada Marsha. Mungkin dia ingin mengambil cucian kotor dulu di dalam kamarku sebelum pergi ke kamarnya. Balas Vano. Marsha mengangguk. Dia percaya dengan perkataan Vano karena sebelumnya Vano juga berkata tentang apa saja tugas Kayla di rumah itu. Percakapan Vano dan Marsha masih dapat terdengar di telinga Kayla. Namun Kayla tetap bersikap acuh dengan terus melangkah menuju kamarnya berada. Dia tidak ingin berekspresi sedih atau kecewa dengan sikap Vano. Kayla sadar diri apa yang terjadi saat ini adalah konsekuensi yang harus dia terima sebagai istri kontrak. Masuk ke dalam kamar, Kayla langsung mengambil pakaian kotor milik Vano. Tak lupa dia mengambil pakaian ganti untuk dirinya. Aku harus mengganti baju di mana? Kayla jadi gundah. Dia takut jika nantinya berganti baju di kamar Vano akan membuat Marsha jadi bertanya-tanya dan Vano jadi marah kepada dirinya. Tak punya pilihan, Kayla akhirnya memutuskan untuk membawa pakaiannya menuju kamar pembantu yang berada di ruangan belakang rumah. Loh, Nona Kayla kenapa ke sini? Tanya Binarti dengan wajah yang nampak terkejut. Kayla memaksa diri untuk tersenyum. Mau mandi dan ganti baju di sini, Bu. Mulai saat ini aku akan menempati salah satu kamar pembantu di rumah ini karena mulai saat ini nyonya yang sebenarnya di rumah ini sudah datang dan aku harus sadar diri untuk tidak lagi menempati kamar yang nanti akan ditempati olehnya. Nona, Bibi Narti langsung saja memeluk tubuh Kayla dengan memasang wajah sedih. Dia merasa prihatin pada Kayla karena harus melewati ujian seberat itu. Nona pasti kuat melewati semua ini, kata Binarti. Kayla memasang wajah tersenyum pada Binarti. Bibi gak usah pikirin perasaanku karena aku baik-baik saja, kata Kayla menenangkan. Nyatanya Binarti tak bisa tenang begitu saja. Dia merasa prihatin pada Kayla dan sedikit menaruh rasa kecewa pada Vano karena sudah tak memikirkan perasaan Kayla sebagai istrinya. Tuan Vano, semoga saja suatu saat nanti Anda tidak akan menyesal karena sudah melakukan ini semua pada Nona Kayla, kata Binarti dalam hati. Rasanya sayang sekali Vano menyia-nyiakan istri seperti Kayla. Melihat sikap tenang yang ditunjukkan Kayla saat ini, membuat perasaan Vano sedikit tenang karena Kayla bisa membuat drama tanpa harus ia perintahkan lebih dulu. Vano pun berharap jika sikap Kayla akan seperti itu sampai seterusnya. Sementara Marsha yang mulai menaruh rasa tidak suka pada Kayla, nampak menunjukkan jati dirinya di rumah itu. Dia menunjukkan sikap romantisnya dengan Vano di depan Kayla, dan terus mengingatkan pada Kayla jika dia adalah calon nyonya di rumah itu. Sayang, ayo antar aku ke kamar aku, pinta Marsha pada Vano saat Kayla hendak membereskan meja makan setelah Vano dan Marsha selesai makan di sana. Vano mengiyakannya. Dengan sikap romantis keduanya pergi meninggalkan ruangan makan menuju kamar dengan posisi tangan Vano melingkar di pinggang Marsha. Kayla memperhatikan pergerakan mereka dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Binarti yang melihat pergerakan Vano tersebut pun dibuat sebal kenapa Vano bersikap demikian di depan istrinya sendiri. Udah, Bibi gak perlu mikirin perasaan aku, kata Kayla sambil mengusap pelan lengan Binarti saat wanita itu menunjukkan wajah bersedih di depan Kayla. Binarti mencoba melakukan hal sesuai yang Kayla inginkan. Selama Marsha berada di rumah tersebut, dia berusaha bersikap normal di depan Kayla namun tetap memberikan semangat untuk Kayla. Saat waktu sudah beranjak tengah malam, Kayla yang telah berbaring di atas ranjang di dalam kamar pembantu, terkesiap saat mendengar suara pintu kamarnya diketuk dari luar. Penasaran siapakah yang mengetuk pintu kamarnya, Kayla langsung saja melangkah untuk membuka pintu. Vano, kata Kayla saat melihat sosok Vano berdiri di depan pintu kamarnya. Vano menatap wajah Kayla dengan tatapan datar. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Vano. Kayla balas menatap wajah pria itu dengan tatapan tak kalah datar. Bisa, bicara saja di sini.
balas Kayla. Vano tak mempermasalahkan di mana posisi mereka berbicara saat ini. Dia langsung saja berbicara pada Kayla. Aku minta maaf karena gak konfirmasi kamu dulu jika Marsha akan datang hari ini dan menginap di sini. Aku gak tahu jika dia bakalan datang hari ini. Aku juga minta maaf karena kamu harus tidur di sini malam ini, kata Vano. Kayla masih saja memasang wajah datar menatap Vano. Dia seakan tak merasa tersentuh setelah mendengar perkataan Vano. Gak perlu minta maaf. Sejak awal memang seharusnya posisi aku di sini, balas Kayla. Jantung Vano terasa tertusuk duri tajam mendengar jawaban Kayla. Tatapan matanya pada Kayla pun berubah menjadi tatapan bersalah. Kurasa kau tidak perlu menjelaskan apa-apa kepadaku, Vano. Aku mengerti dan tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini sebelum Marsha mengetahui keberadaanmu di sini, kata Kayla. Vano tak menyangka jika Kayla akan bersikap acuh seperti itu kepada dirinya. Vano bahkan tak melihat sedikit pun kesedihan di wajah Kayla saat berbicara dengan dirinya. Merasa tidak ada hal lain lagi yang ingin dia bicarakan dengan Kayla, Vano akhirnya melangkah pergi meninggalkan kamar Kayla. Huffet, hembusan napas Kayla terbuang kasar di udara setelah kepergian Vano. Walau tadi ia bisa bersikap tegar di hadapan Vano, tapi tak dapat Kayla pungkiri jika dadanya terasa sangat sesak saat bertatap mata dengan pria itu. Apa ini terjadi karena efek aku sedang mengandung darah dagingnya? Gumam Kayla sambil mengusap perutnya yang masih nampak rata. Efek tubuhnya yang mungil dan sedikit kurus membuat perut Kayla yang sudah berisi keturunan Vano tidak begitu terlihat. Kayla pun merasa bersyukur dengan hal tersebut. Karena itu bisa membuatnya menutupi kehamilannya sampai pernikahan kontraknya dan Vano berakhir. Anak mama, kamu jangan bersedih ya karena papa kamu gak tahu keberadaan kamu di rahim mama saat ini. Mulai saat ini, kamu harus belajar jadi anak yang kuat dan tangguh seperti mama. Kamu harus percaya jika tanpa kehadiran seorang ayah, kamu bisa merasakan kasih sayang yang besar dari mama. Kamu gak perlu figur seorang ayah yang tidak bisa mencintai mama kamu dan tidak mengharapkan kehadiran kamu di dunia ini, kata Kayla pelan sambil terus melakukan geralan mengusap perutnya. Kayla merasa perutnya sangat mual saat baru saja terbangun di pagi hari. Akibat rasa mualnya itu, Kayla segera bangkit dari pembaringan dan berlari keluar dari dalam kamar menuju kamar mandi yang berada di luar kamar. Binarti yang melihat pergerakan Kayla, segera menyusul Kayla menuju kamar mandi. Nona Kayla, Anda tidak apa-apa? Tanya Binarti cemas saat mendengar suara Kayla yang tengah muntah-muntah di dalam kamar mandi.